Mengapa SMS-ku yang tak kunjung terbalas? Begitulah pertanyaan dalam hati kecil Maria Dewi, ibunda Yonatan Frizi ini. Sepulangnya dari tugas di luar negeri beberapa waktu lalu, Maria mengirimkan SMS pada Yonatan atau akrab disapa Ijong. Namun entah kenapa Ijong tidak membalasnya. Oleh karena itu, Maria mengungkapkan kekecewaannya lewat media beberapa waktu lalu. Akibat pengakuannya ini seolah-olah Ijong dikesankan sebagai anak yang... Selamat hari pertandingan Doyok dengan Nova. Semoga berbahagia dan kekal dan abadi. Amin. Mas Doyok selamat berbahagia. Saya yakin mampu menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Menjelang Hari Raya Idul Adha, sederet artis ibu kota ikut mengadakan tur tebar hewan kurban. Mereka berbagi kepada orang-orang yang mungkin hanya mampu menyantap daging setahun sekali. Bagaimanakah suasana tur tebar hewan kurban tersebut? Berikut ini liputannya. Seluruh umat muslim akan merayakan Hari Raya Idul Adha yang jatuh pada 10 Januari. Persiapan menjelang Hari Raya Idul Kurban sudah terasa. Kebanyakan orang yang mampu menyumbangkan hewan kurban bagi yang berkekurangan. Hal tersebut sudah menjadi agenda tahunan bagi pengajian Arafah. Mereka menamainya Tur Tebar Hewan Kurban. Setiap tahun mereka mendatangi daerah-daerah yang dirasa masih butuh bantuan akan hewan kurban. Sabtu kemarin para artis menyerahkan hewan kurban berupa kambing bagi warga daerah Pejompongan. Kita menyerahkan kurban ini, kambing ini sebanyak kurang lebih 31 ekor dan kami mengharapkan mudah-mudahan penyerahan ini dapat bermanfaat kepada warga yang ada di daerah sini. Kami hanya ingin berbagi rasa dengan penduduk yang berkekurangan dan yang saat ini memang sangat membutuhkan. Ada tempat-tempat yang sempat terjadi kebakaran, mereka kehilangan tempat tinggal, ada anak yatim piatu, ada yang kaum duafa. Warga sekitar terlihat sangat bahagia menerima hewan kurban ini. Mereka pasti sudah membayangkan di hari raya nanti mereka bisa berhari raya sambil menyantap daging kurban. Di tempat yang sama, Asti Ananta juga ikut bergabung. Pada hari raya nanti, Asti terpaksa melewatkan tradisi keluarganya. Ia tak bisa berkumpul bersama dengan keluarganya di Semarang. Kalau tahun ini kebetulan Bunda sama Nenek udah berangkat duluan ke Makassar, Idul Adha di sana. Kalau Asti di Jakarta, Ayah sebetulnya mau Idul Adha di Semarang karena berkurbannya di Semarang. Tapi aku sedang mencoba menahan Ayahku. Sudah Ayah, kita Idul Adha sama-sama di Jakarta aja. Di waktu dan lokasi yang sama pula, artis Norma Yunita ikut juga berbagi hewan kurban. Di suasana yang penuh curahan rasa berbagi ini, Norma malah kebagian kabar tak sedap. Rumah tangga Norma diberitakan retak. Istri dari Ideal One yang tak lain ayah Andara Early ini dikabarkan telah menggugat cerai Ideal One. Apakah benar isu tersebut? Nggak ada sama sekali rencana mau kayak ke pengadilan atau gugatan cerai. Sampai detik ini sih nggak ada ya, baik-baik. Norma dan Ideal One sudah menikah selama 7 tahun. Setiap rumah tangga pasti mengalami silang pendapat. Apalagi Norma dan suaminya terpaut umur cukup jauh. Mungkin bagi Norma sifat suaminya diakui sedikit emosional. Meski terkadang ada sedikit gejolak, Norma bisa menerima suaminya apa adanya. Aku rasa masih, saya nggak tahu ya, karena saya mungkin udah 7 tahun sama dia, saya anggap masih saya bisa terima lah. Gitu. Saya kepingin rumah tangga saya bisa jalan baik, saya bisa ngeliat anak-anak saya, terutama kedua anak saya ya, kan anak saya laki-laki masih kecil-kecil, 4 tahun 6 tahun, masih bisa bisa tumbuh dengan kedua orang tuanya di sisinya gitu. Selagi masih diberi nafas dan kesempatan, ingatlah selalu pada yang membutuhkan. Pemirsa, kemarin Yonatan Frizi sudah mengungkapkan bahwa kasih sayang yang selama ini dirasakan bukan dari belayan lembut tangan ibunya. Tapi Ijong berusaha menanggapi keluh kesah ibunya Maria Wibowo. Tentunya Ibunda Ijong mengikuti perkembangan berita di infotainment. Ia pasti punya sikap atas semua jawaban Ijong. Lantas apakah keduanya akan saling bertemu untuk melepas kangen atau malah sebaliknya perang lewat media?
Langsung saja kita saksikan, ini dia liputannya. Mengapa SMS-ku yang tak kunjung terbalas? Begitulah pertanyaan dalam hati kecil Maria Dewi, ibunda Jonathan Frizzy ini. Sepulangnya dari tugas di luar negeri beberapa waktu lalu, Maria mengirimkan SMS pada Jonathan atau akrab disapa Ijong. Namun entah kenapa Ijong tidak membalasnya. Oleh karena itu, Maria mengungkapkan kekecewaannya lewat media beberapa waktu lalu. Akibat pengakuannya ini seolah-olah Ijong dikesankan sebagai anak yang tidak peduli terhadap ibunya. Saya melalui SMS pun menghubungi dianya tuh susah dihubungi ya. Ya itu tadi mungkin karena dia sibuk. Jadi dengan jelas melalui media ini ya yang langsung ini dia melihat kan, mungkin tergerak hatinya untuk langsung bisa bersilaturahmi kan. Makanya saya menunggu. Waktu itu sih udah berusaha sih lewat SMS, ajak Abang Ijong untuk ketemu berapa kali, cuma mungkin belum ada respon dari dia gitu. Dia balas cuman nggak ada respon tentang mama gitu. Mungkin ya balik ke dianya lagi sih, kalau memang dia berkeinginan ketemu mama ya pasti gitu. Ijong merasa terpukul dengan pengakuan ibunya. Akibat pemberitaan yang pasti memunculkan beragam opini tersebut, karir keartisan Ijong bisa-bisa hancur di tengah jalan. Sebetulnya sejak kedua orang tua Ijong bercerai 23 tahun lalu, komunikasi antara Ijong dan ibunya berjalan baik. Selama itu pula, tidak ada masalah di antara mereka. Yang saya tahu, semua sih baik-baik aja sampai kemarin mamanya yang mengeluarkan statement gitu. Itu saya pikir ya mungkin Jonathan tidak nelpon waktu Natal kemarin, tapi kan seharusnya ibunya yang telepon gitu loh ya. Sebab Jonathan sendiri kan tidak tahu di mana ibunya. Saya tidak mau berbohong ya. Jadi saya rindu masih menunggu dia hubungi saya. Apapun itu melalui SMS ataupun melalui langsung ya telepon. Atau datang pun saya senang sekali. Sebagai ibu, Maria tak kuasa menahan rindu terhadap Ijong yang sudah lama ditinggalkannya. Kalaupun selama ini hubungan terjalin baik, toh kebanyakan sebatas lewat telepon. Meski Ijong adalah darah daging Maria, kedekatan psikologis Ijong lebih kuat mengakar kepada neneknya. Pada saat kepergian Maria, tentu sebagai nenek atau opung istilah orang Batak, saya mengambil alih untuk memelihara, mengasuh dua anak yang ditinggalkan ibunya. Sejak anak-anak, Ijong sudah harus berpisah dengan kedua orang tuanya. Sejak ditinggal ibunya, Ijong tak pernah merasakan belayan kasih sayang. Sepertinya Ijong masih menyisakan trauma atas perceraian kedua orang tuanya. Oleh sebab itu, sejak kecil ia lebih memilih tinggal bersama neneknya. Dia juga saya ajak ke Jakarta supaya berada di sisi mamanya, tapi dia tidak mau. Pada waktu itu dia duduk di kelas 5 SD. Pada usia 10 tahun kelas 5 SD kami pindah ke Bandung. Tentu saja Jonathan ikut dengan kami. Mengapa Ibunda Ijong memilih mengungkapkan lewat media di saat popularitas Ijong tengah menanjak? Maria mungkin merasa bersalah karena telah meninggalkan Ijong hingga akhirnya ingin bertatap muka. Namun dampak dari pengakuan Maria bisa jadi bumerang baginya. Bisa jadi ia dikesankan ada maksud di belakang pengakuannya. Saya monitor terus, jadi SMP pun SMA gitu dia datang dari Siantar ke Jakarta. Dia ikut kegiatan modeling dan sebagainya, itu pun saya pernah hadir waktu dia ikut cover boy. Ya itu berarti kan hubungan kita baik ya. Bukan berarti pada saat dia sudah menanjak saya hubungin. Apa yang diharapkan? Saya bertanya, apa yang diharapkan ibunya? Memberikan apa? Rumah? Apa? Harta apa? Sekarang topiknya apa aja gitu? Kan agak-agak rancu karena ibunya sendiri yang mengatakan pernyataan mungkin dia hanya karena kangen dan merasa ya saya belum lihat perkembangannya, saya akan datang, saya akan cari ibunya, saya akan bicara gitu, maunya apa. Prestasi Ijong tak lepas dari dukungan neneknya dan pamannya Beni Simanjuntak yang sudah mendidik Ijong sedari umur 2 tahun. Demi kebaikan Ijong, ibundanya dan terutama nama baik keluarga, nenek Ijong berupaya menjernihkan persoalan ini. Inilah yang sedang dalam pemikiran. Kalau bisa dalam waktu cepat kita dapat memperbaikinya. Tapi ini kan perlu proses. Karena tidak segampang apa
yang dapat kita lakukan bila terjadi seperti ini. Jadi perundingan keluarga juga harus ada dulu.